Magnet Rezeki juga, dan beliau juga salah satu pengurus yayasan di pesantren di Bogor. Kemudian apalagi ya, dan beliau juga direktur training online Magnet Rezeki. Seperti itu. Saya panggilkan Bunda Ucu Sulastri. Kami persilakan. Baik, aduh rasanya bahagia sekali bisa berada di tengah-tengah wangi surga. Anak-anak yang insya Allah senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini Bunda Ucu doakan mudah-mudahan anak-anak yang hadir yang ada di sebelah kiri Bunda Ucu nih ya, dan juga yang sebelah kanan senantiasa Allah angkat derajatnya, Allah tinggikan derajatnya, Allah bisa menjadikan kalian ini kunci pembuka pintu surga untuk orang tuanya. Dan insya Allah hidupnya kelak akan menjadi anak-anak qurrata a'yun, anak-anak yang sukses dunia dan akhirat. Juga kepada para pengasihnya, pengasuhnya, karena di sini kita akan bersama dengan anak-anak yatim ini, kita akan saling asah, saling asuh, dan saling asih. Insya Allah semuanya yang hadir di sini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimurahkan rezekinya semakin berlimpah dan berkah, keluarganya semakin sakinah mawadah warahmah, dan insya Allah anak-anaknya senantiasa mengalirkan rezeki karena mereka menjadi anak yang solih dan solihah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puji syukur senantiasa kita prioritaskan utama dan paling utama. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah menganugerahkan kepada kita hari ini adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesempatan. Anak-anak mungkin hadir pada hari ini semua pasti atas izin Allah. Tidak ada yang bisa terjadi di dunia ini kecuali atas izin Nah, kalau menyebutkan nama Allah harus betul-betul bergetar. Karena tanpa ada izin Allah kita tidak bisa hadir di sini. Jadi sekali lagi anak-anak hadir di sini karena atas izin siapa? Allah. Anak-anak diberikan kesehatan yang prima atas izin Allah. Atas izin Allah lah kita insya Allah pada hari ini akan mengkaji sebuah ilmu ya, yang insya Allah ilmu ini sudah diramu sedemikian indah, sedemikian cantik ya, sehingga kita bisa mengerti, bisa memahami, dan tentunya bisa mempraktekkan atas izin Allah. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri teladan bagi kita. Anak-anak di sini jangan bersedih, tapi justru harus bahagia karena ada contoh. Nabi kita sudah yatim sejak di dalam apa nih? Kandungan. Tapi ternyata Allah angkat menjadi manusia mulia yang menjadi suri teladan bagi kita, dan kita senantiasa berharap ya semoga kita mendapatkan syafaatnya di Qiyamul Akhir nanti. Amin ya Allah, amin ya Robbal Alamin. Anak-anak hari ini Bunda Ucu ingin mengajak dulu semangat anak-anak.
Ya, sebagaimana semangatnya tema yang akan dikaji pada kesempatan 20 menit ke depan ini. Karena rangkaian acara hari ini dahsyat, keren anak-anak. Ya, baca coba spanduknya apa sama-sama? Program traktir anak yatim. Seneng gak ditraktir? Seneng. Yang anak-anak, baik anak-anak yatim ataupun sahabat-sahabat yang memang kita siap untuk membahagiakan dan memuliakan. Siap ya? Siap. Yuk sekarang Bunda ingin mengajak semangat dulu ya. Semangat seperti tema hari ini yaitu cicak dan jerapah. Cicak semangat nggak? Semangat. Jerapah semangat nggak? Semangat. Nah kita harus lebih semangat ya. Kalau Bunda Ucu bilang 1, di sini nih 1 ya, yang kanan ya. Kalau Bunda Ucu bilang 1, tepuknya 1 kali. Kalau di sini Bunda Ucu bilang 2, tepuknya 2 kali. Siap ya? 1, pinter. 2, 1, 2, 3. Enggak ada. Tadi kan instruksinya cuman 1 dan 2. Oke, nah anak-anak, hari ini kita kajian bukan hanya sekedar offline. Tahu nggak offline itu apa? Enggak, dikasih tahu ya sama Bunda Ucu ya sayang ya. Offline itu kita bisa bertatap langsung ya secara fisik seperti ini ya, melihat wajahnya. Siapa namanya nak? Dinda. Oh, yang jelas dibuka, siapa namanya? Ikda. Nah bisa melihat nih Ikda nih rambutnya agak ikal gitu ya, kemudian sedang pegang-pegang hidung gitu ya, terus yang satunya megang jeruk. Nah seperti itu terlihat, namanya pertemuan offline. Jadi kelihatan seluruhnya. Nah lagi ngapain di belakang juga kelihatan. Yang di samping nih bapak-bapak lagi pada serius gitu ya, memikirkan masa depan kalian. Nah itu juga ketahuan. Jadi udah kelihatan kalau offline apa yang ada di dalam pikirannya juga kelihatan. Keren banget ya. Nah kalau online, ada yang tahu nggak online? Tahu? Apa tuh online? Ayo jawab. Online itu kita bertatap maya ya, tidak bertemu fisik tapi kita bisa melihat dengan kecanggihan teknologi ya, yang dibuat oleh orang-orang siapa? Orang-orang pinter yang baik sehingga kita bisa menggunakan fasilitas itu ya. Nah bisa ketemu dengan orang tua yang kalian nih santri kangen nih sama orang tua, sama ibu, karena kalian anak yatim kangen sama ibu gitu ya. Tinggal 1 orang tuanya, tinggal apa? Tinggal video call kalau ada HP-nya ya gitu. Terus ada Zoom dan seterusnya. Nah insya Allah hari ini yuk kita sama-sama syukuri ya, mudah-mudahan kalian nanti mendapatkan sesuatu pada hari ini yaitu terkait dengan ilmu. Nah teman-teman, kenapa di depan Bunda Ucu ada kamera? Nah ada teman-teman di seluruh dunia menyaksikan nih kehadiran kalian dan mendoakan ya. Ada yang dari Hong Kong ya, ada yang dari Bogor, ada yang tetangga dekat dari Depok tapi tidak bisa datang secara offline, ada yang dari Singapura, ada yang dari dapur tapi tetap pengen belajar gitu ya. Itu semuanya hadir ya, menyaksikan kegiatan kajian yang diselenggarakan oleh Magnet Rezeki ya. Sebelum mulai Bunda Ucu tanya dulu, apa kabarnya anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu hari ini? Jawabnya bukan amin, jawabnya begini ya, tunggu. Keren itu udah amin, udah keren. Tapi ada apa namanya clue-nya tadi apa, ditanya sama Bunda Ucu ya apa kabarnya hari ini? Jawabnya alhamdulillah luar biasa dahsyat. Nah kayak gitu ya, karena Allah maha dahsyat maka kita pun harus dahsyat. Oke, apa kabarnya anak-anak, bapak dan ibu hari ini? Dahsyat, Masya Allah, kasih aplaus dulu dong buat bapak ini, luar biasa.
Nah, kalau ditanya nih nanti dibawa ya ke rumah ya yang belum tahu ya. Kalau ditanya apa itu magnet rezeki, jawabnya satu sama terhubung. Bisa? Satu sama terhubung. Oke, apa itu magnet rezeki? Masya Allah, kita gabung ya dari yang pertanyaan tadi dengan apa itu magnet rezeki. Yuk siap ya. Apa kabarnya anak-anak Bapak Ibu hari ini? Alhamdulillah luar biasa dahsyat. Magnet rezeki satu sama terhubung. Baik, terima kasih atas semangatnya. Yuk kita mulai kajian ini dengan diawali membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, dua makhluk Allah. Berapa? Dua makhluk Allah. Berapa? Oke, sekarang tangan Bunda Ucu ada berapa nih? Ada, tangan Bunda Ucu ada berapa? Lihat dulu ke sini semuanya. Tangan Bunda Ucu ada berapa? Lihat dulu ke sini semuanya. Tangan Bunda Ucu ada berapa? Tangan Bunda Ucu ada berapa? Dengarkan sekali lagi. Tangan Bunda Ucu ada berapa? Cerdas, tangan Bunda Ucu ada dua. Nah, kalau tadi ini yang diperlihatkan apa? Jarinya, tangannya ada dua. Nah, di sini maknanya anak-anak belajar dari dua sosok makhluk Allah ya. Dua makhluk Allah bernama cicak dan jerapah. Nah, cicak ini anak-anakku nih keren banget nih ya. Siapa yang tahu cicak katakan saya. Siapa yang tahu cicak katakan saya. Oke, cicak ini adanya di mana coba? Ayo. Di dinding. Cicak itu adanya di dinding. Dia menempel. Betul nggak? Oke, nah menempelnya itu kadang di atas ya, kadang di dinding, kadang juga di bawah. Nah, yang kerennya nih anak-anak, yang kerennya nih, perhatikan nih ya, luar biasa nih cicak ini. Dia bisa menempel di dinding saat dinding itu tegak. Kemudian bisa juga di atas di atap saat atap itu lurus. Dia juga bisa menempel berjalan di lantai saat lantai itu memang di daratan. Nah, berarti cicak ini bisa menyesuaikan dirinya dimanapun dia berada. Nah, cicak. Kemudian berikutnya lagi, unik cicak ini. Allah berikan perumpamaan. Contoh. Kepada kita bagaimana cicak diberikan makanannya itu apa sih? Cicak itu makanannya apa? Apaan? Nyamuk ya, lalat. Ada ya makan lalat juga cicak ya. Oh, lalat gitu ya. Nah, ternyata cicak Allah beri makanan sumbernya itu dari nyamuk. Sekarang kalau mengikuti rasio kita nih, rasio itu apa nih? Apa nih? Akal pikiran, pinter. Jawab ya. Di sini jangan takut tidak tepat ya. Aku takut salah atau tidak tepat. Nanti dibetulin ya. Salah itu nggak apa-apa ya. Cuman peristiwanya nanti yang benarnya kita akan beritahu. Nih anak-anak, ternyata nah luar biasa. Nyamuk yang terbang kemana-mana. Ada cicak yang lagi nemplok di tembok, di dinding. Langsung menjulurkan apa? Lidahnya. Bleh, gitu ya. Nah, ternyata keistimewaan lidahnya cicak itu betul-betul memiliki kekuatan daya lengket yang sangat luar biasa. Ya. Sekarang pertanyaannya, dia itu diam, merayap, terus Allah datangkan tuh rezekinya. Allah yang berkehendak. Allah yang memberi perumpamaan. Kalau kita diam-diam baik gitu ya, diam-diam aja gitu, nempel, kira-kira kita dapat rezeki nggak? Dapat nggak? Dapat.
Dapat tetap, itu udah ada perumpamaannya. Cicak diem aja ya, nempel di dinding, itu dapat Allah yang datangkan. Apalagi cicak ini nggak putus asa, dia ikhtiar ya, dia langsung jalan kemana-mana, dia nggak tahu ada nyamuk apa tidak di rumah itu, dia terus berusaha ya. Diamnya itu sedang apa? Sedang berzikir. Makanya kan kalau ada ayam bangun pagi-pagi tuh langsung petok 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 petok, itu sedang zikir. Cicak gimana zikirnya? Itu sedang berzikir. Makanya Allah beri rizkinya lewat apa tadi? Lewat nyamuk yang dihadirkan atas izin Allah. Tapi pernah nggak saat cicak mau ambil itu makanan, cicaknya terjatuh? Pernah nggak? Pernah ya, bahkan sering kita tiba-tiba suka lihat cicak jatuh pluk gitu ya, jatuh di depan kita. Apalagi kalau jatuhnya di kepala kita, kita langsung geli gitu ya. Nah ini jatuhnya di lantai. Kemudian apakah cicaknya itu kemudian langsung mengeluh? Langsung gini, ya Allah kok gini amat, Allah curang, Allah nggak adil. Masa aku yang nemplok di tembok malah dikasih rizkinya yang terbang, gimana sih Allah? Gitu nggak kira-kira cicak? Tidak, karena itu semua perumpamaan untuk kita yang diberi akal. Cicak aja tidak mengeluh, saat jatuh udah nggak mikir yang lain, dia naik lagi ke atas. Betul nggak? Nyari lagi makanan. Tapi ingat anak-anakku yang solih dan solihah, perhatikan ya. Saat cicak terjatuh, kemudian dia bangun lagi, dia cari lagi, maka Allah beri kesempatan itu. Untuk apa? Diberi lagi makanan, rizkinya. Ya, nah ada sifat cicak yang berikutnya. Jadi yang berikutnya perhatikan. Sifat cicak yang berikutnya saat dia terancam. Saat terancam dengan segala keadaan, dia akan memutus ekornya. Supaya apa? Yang mengancam dia itu fokus kepada ekor. Berarti cicak aja diberikan perumpamaan ya oleh Allah kepada kita, itu mengatur strategi. Badannya langsung apa tuh? Langsung pergi badannya. Kemudian dia terbebas dari ancaman itu sendiri. Nah, pernah nggak lihat ada ekor cicak itu yang masih gerak-gerak? Nah, yang masih gerak-gerak. Nah, disangkanya yang sedang mengancam nih binatang lain, disangkanya itu masih cicaknya, padahal cuman ekornya saja. Nah, di sini sebuah perumpamaan dari Allah yang harus betul-betul oleh anak-anak semua dicamkan, dijadikan pelajaran. Yang pertama, jatuh ya cicak, langsung jalan lagi. Kalian kemudian perhatikan cicak, nggak pernah mengeluh. Ya Allah, kok gini amat nggak adil. Ya Allah, aku lihat anak itu ada papahnya. Ya Allah, aku lihat anak itu pakai kendaraan sama papahnya. Ya Allah, aku lihat teman aku dibeliin mainan sama papahnya. Kok Allah nggak adil sih sama aku? Ternyata sudah ada contoh perumpamaan dari Allah, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu luar biasa contohnya, meskipun tidak ada ayah, ditinggal ibundanya, tinggal dengan pamannya. Apakah mengeluh? Tidak. Semakin apa? Semakin kuat. Ya, semakin hebat. Semakin berjuang, dan akhirnya apa? Ada rizki-rizki yang Allah berikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, anak-anak berikutnya, kalau sekarang kita lihat ada pencipta lagu, ada tahu nggak lagu Cicak? Pencipta lagu itu menciptakan lagu keren banget. Ada yang tahu lagu Cicak?
Oh keren, sini nak, sini nyanyi sama Bunda Ucu, sini, ayo sini sayang. Ya kasih tepuk tangan dulu dong, Masya Allah. Bisa nyanyi lagu Cicak? Bisa ya? Namanya siapa dulu? Deka. Deka, Bunda doakan jadi ustadz ternama nanti, amin ya. Karena Bunda Ucu punya teman namanya Ustadz Deka. Wah itu juga ternama ya. Didoakan ya, mudah-mudahan jadi orang kaya, amin. Amin. Yuk coba, tinggalnya di mana? Di Beji. Di Beji. Nih teman-teman, ada Deka yang hadir pada hari ini akan menyanyikan lagu yang sesuai dengan tema kajian kita, yaitu Cicak. Oke Deka, nih awalnya Deka jadi orang sukses itu berani dalam kebaikan. Siap ya? Oke nih pegang mic-nya, Deka yang pegang. Berdiri yang bagus dulu. Yuk lihatnya ke sana tuh kamera. Cicak cicak di dinding, iya dia merayap, datang seekor nyamuk, hap lalu ditangkap. Masya Allah. Deka keren gak? Keren ya, tapi suaranya supaya kayak Bunda Ucu nih kedengeran jelas, berarti mic-nya diginiin. Nah pegang lagi Deka, ayo lagi tes gitu. Tes. Ah, aku lagi di syuting tuh sama ibu. Ayo 1, 2, 3. Cicak cicak di dinding, dia merayap, datang seekor nyamuk, hap lalu ditangkap. Masya Allah, mana hadiahnya? Kasih dulu, Kak Zidan. Kasih itu tuh, kasih anggur. Oh rambutan. Nah, kasih sana, minta sama Kak Zidan, ambil. Masya Allah, ada hadiah sini. Masya Allah, tabarakallah, aku merinding. Rezeki luar biasa. Ada hadiah dari Ayah Denny. Bilang apa sama Ayah Denny? Terima kasih. Terima kasih Ayah. Masya Allah, seneng gak dapat emas? Ini emas namanya MR Gold. Ya, jadi nanti terus bertambah. Ini ditabungin, gak bisa dijajanin. Ini cikal bakal buat ke Mekah. Amin. 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 Alhamdulillah. Takbir dulu semuanya. Allahu Akbar. Oke. Mau dapat ML? Mau nggak dapat emas? Mau. Masya Allah. Stoknya masih ada nggak? Baik, nanti ya. Nanti dikasih ya. Nanti. Yang udah berani dikasih. Nah, Bapak dan Ibu, sahabat-sahabat di online, kemudian juga teman-teman semua yang hadir di sini, ternyata lagu ini luar biasa. Diam-diam merayap. Maksudnya diam-diam ini apa? Diamnya itu sambil berzikir. Masya Allah. Ya. Nah, kita setiap hari kita harus ada diemnya. Maksudnya diem tuh gimana? Ya. Halo? Jawabnya halo? Oke, itu kan yang biasa ya. Kalau di sini jawabnya halo, Allahu Akbar. Bisa? Hai? Halo? Allahu Akbar. Baik. Nah teman-teman, ternyata ya sekali lagi, kita harus diem-diem. Diemnya Cicak itu di dinding, diemnya kita itu di sejadah. Diemnya kita itu di sejadah. Betul nggak? Karena kalau saat dia jatuh ya pasti bersamanya ada kemudahan. Lagi jatuh dia sulit nggak? Tidak mudah ya. Itu pasti ada kemudahan. Nah itu sudah Allah contohkan juga di dalam Al-Quran. Di dalam surah Al-Insyirah ya. Nah siapa yang tahu surat Al-Insyirah? Baca dulu coba. Pasti kalau sekarang nih kalian lagi tidak mudah nih ya. Nih lagi tidak mudah nih, aduh lagi sedih gak ada ayah gitu ya. Tenang, Allah sedang mendidik kalian jadi seorang pemimpin, apalagi laki-laki ya. Nah nanti kalian akan apa? Diberikan banyak kemudahan di jalan untuk menuju kesuksesan ya. Luar biasa nanti, amin. Siapa yang bisa baca surat Al-Insyirah? Ayo silahkan. Nah siapa nih? Iqbal. Iya, Iqbal. Ayo, coba sini Iqbal, mau dapat hadiah? Sini. Ayo cepetan. Ayo kamu sini, ayo. Cepetan dong. Oke, pada malu-malu di sini. Bisa?
Siapa yang tahu ayatnya? Surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Oh, ada Bunda mau nih, Bunda Maria mau dapat hadiah. Yuk. Siap ya. Jadi itu setiap ada ketidakmudahan pasti bersamanya ada kemudahan, ya. Jadi apa sih ayatnya? Masa nggak tahu? Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Nah, jadi setiap itu jadi bukannya setelah, bersamanya. Bersamanya. Sekali lagi bersamanya. Kalau sulit nanti bersamanya ada kemudahan. Jadi sekarang nikmati dulu ya. Nah, berikutnya lagi anak-anakku sekalian. Makhluk yang kedua yaitu makhluk yang bernama jerapah. Apa namanya? Siapa yang tahu jerapah? Fisiknya gimana? Oh, panjang, tinggi, kakinya panjang, lehernya panjang. Pasti itu ada maksud Allah mencontohkan kepada kita. Ya, pasti ada maksud Allah. Ternyata nih ilmu nih teman-teman. Tadi kan cicak begitu ya sifatnya ya. Ingat-ingat nih dibawa pulang. Kalau dia jatuh bangkit lagi. Jatuh bangkit lagi. Jatuh bangkit lagi. Ya, ingat jatuh bangkit lagi. Jatuh bangkit lagi. Karena memang kalau gagal itu peristiwanya. Gagal itu peristiwanya. Tidak pernah mengeluh atau menyalahkan siapapun di sekitarnya. Ya, jadi ingat gagal peristiwanya, kitanya masih tetap bisa ikhtiar ya. Jadi ada contoh nih ya, cicak dari cicak tadi ya. Sekarang contoh berikutnya tadi kalau ada ancaman dia memutus apa tuh? Ekornya, bukan berarti oh saya kalau ada ancaman putus aja kaki saya, bukan ya. Tapi bagaimana kita punya ilmu gitu, makanya kalian harus belajar. Jadi strateginya nanti gimana nih kalau ada hal-hal yang mengancam kita. Kalau dengan ilmu semuanya nanti bisa selamat. Jadi harus semangat belajar, yang di pesantren semangat, yang di sekolah biasa juga harus semangat. Nah, berikutnya yang kedua yaitu tentang jerapah. Nih teman-teman, jerapah ini luar biasa tinggi. Makanannya ada di mana Allah titipkan? Di pohon, cerdas. Nah, ternyata jerapah ini saat dia ibunya melahirkan anak jerapah, ini luar biasa nih teman-teman. Ya, saat ibunya melahirkan jerapah, itu pas anaknya bangun ditendang sama siapa? Sama ibunya. Loh, kok aneh? Pasti kalau kita lihat tega banget nih si ibu ya gitu. Padahal ternyata siapa yang ngajarin ibunya jerapah untuk nendang anaknya? Siapa? Ada gurunya enggak? Enggak ada. Kok bisa jadi suruh nendang? Ada gurunya enggak? Ada ya, maha gurunya yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata Allah, kamu anaknya supaya kuat tendang gitu. Bukan berarti jerapah dikumpulin ada sekolah jerapah terus ada gurunya gitu ya, nggak ada ya. Tapi dia diajari langsung oleh siapa? Penciptanya yaitu Allah. Nah, ditendang, jalan lagi, ditendang lagi. Karena apa? Kakinya kecil, kurus, tinggi. Tujuannya apa? Supaya kuat. Supaya apa? Kuat kakinya. Jadi jatuh tendang ya, bangun lagi. Mau jalan tendang lagi. Nah, ternyata hasil penelitian itu menjadikan kita berpikir. Saat manusia ya, ini ada penelitian dari seorang ahli ya, psikolog di Singapura namanya Bill It, itu meneliti bahwa kenapa sih ya bayi manusia gitu kan, bayi manusia kemudian dia ada fase itu tangga-tangga ya, tangga 1, 2, 3, tangga-tangga saat fase berjalan itu saat berjalan jatuh, betul nggak?
Bayi kan sama kan manusia, oke itu jerapah seperti itu diajari sama Allah. Bayi juga diajari ya sama Allah langsung. Ya kalau mau minum susu nangis, nggak diajarin sama ibunya. Kamu nangis ya nanti ya biar mama tahu ya. Enggak gitu ya. Nah tapi secara langsung diajar oleh Allah. Nah ternyata luar biasa anak-anak ya. Nah luar biasanya apa? Nah jatuh anak itu lari lagi. Apa mikirin? Ma, aku jatuh ma. Aku lari lagi nggak ma? Aku bangun lagi nggak ma? Nggak gitu kan? Anak-anak bayi itu enggak. Tapi dia nangis untuk apa? Ingin mendapatkan perhatian dari ibunya saja. Tapi setelah itu kapok nggak? Pas dia mau belajar jalan tuh biasanya ada yang baru mau 1 tahun ya usianya. Kalian dulu juga sama ya. Itu pasti dia lari lagi. Mamanya bilang jangan lari, nanti jatuh. Nah belum selesai mamanya bicara itu jatuh beneran. Nah di sini mama-mama yang harus mengerti. Mama-mama itu doanya makbulan ya. Jangan sampai bicara hati-hati nanti jatuh, jatuh beneran. Ya, jadi kalau udah tahu teorinya begini, ternyata 244 kali anak itu harus terjatuh dulu baru dia bisa jalan lari kenceng. Tuh. 200 berapa? 250 kalau nggak salah. Nah, jadi sekarang kalau kalian punya adik, mama-mama nih ya, mama-mama muda, Mahmud nih ya. Nah, ini kalau nenek-nenek muda, Nenda gitu, punya cucu, punya anak yang usianya masih di bawah 1 tahun lagi belajar jalan. Anaknya jatuh, pluk. Ya jangan dimarahin, tuh kata ibu juga apa gitu, jangan, tuh kata nenek juga apa, jangan. Tapi saat terjatuh langsung kasih motivasi, kasih semangat. Kasih semangatnya seperti apa? Keren, bagus, kamu jatuh ya. Udah tinggal berapa sekarang? Dia jatuhnya udah sekitar 245 kali gitu ya. Yes, terus lanjutkan, tinggal 5 kali lagi kamu akan lancar gitu. Karena kita udah tahu ilmunya, 250 kali terjatuh maka dia akan berjalan lancar ya. Nah jadi kalau ada adik jatuh tolongin dulu, ayo semangat, tinggal 199 kali lagi, tenang gitu. Ya, nah jadi hati-hati kalau kita tidak punya ilmunya, maka kita akan menyalahkan anak kecil dan akhirnya anak itu jadi apa? Lemah kakinya, ya tidak mau berjalan, bahkan nanti pengennya digendong-gendong. Harusnya 1 tahun udah bisa jalan, udah bisa lari, ya akhirnya tidak kuat kakinya. Nah, jadi maknanya adalah kalian terjatuh itu biasa. Kalau kalian bisa terus menerima kondisi ya seperti jerapah, seperti cicak, itu baru kalian anak-anak tangguh yang luar biasa. Ya, karena Allah tidak akan pernah mengubah diri kita atau suatu kaum tanpa ada perubahan dari kaum itu sendiri atau diri kita sendiri. Siapa yang bisa baca ayatnya dapat hadiah lagi dari Aiden. Oke. Ayo, siapa yang bisa baca ayatnya? Tahu? Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu kaum kecuali kaum itu mengubahnya sendiri. Apa? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim ya. Nah, jadi itu udah janjinya Allah. Jadi kalian juga keadaan sekarang kurang beruntung keadaannya nih di rumah. Mama tadi ditanyakan mamahnya ngapain, jualan sayuran gitu ya, atau apalagi gitu. Kemudian ditanya lagi mamahnya di mana, mamahnya kerja cuci pakaian di rumah tetangga. Nah itu mungkin belum beruntung. Saat kalian mengubah saat ini, kalian dilahirkan dari rahim ibu kalian, itu memang tidak tahu apa-apa. Bener loh, kalian lahir tidak tahu apa-apa, tapi dibekali sama Allah. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah la'allakum tashkurun. Jadi kalian tuh brojol nih. Brojol. Gitu ya. Itu udah dibekelin sama Allah. Dibekelin apa?
pendengaran, penglihatan gitu ya. Supaya apa? Supaya kalian nanti melihat ting langsung lihat lingkungannya. Nah, kemudian kalian mendengar, ih ada suara azan ya. Kemudian kalian diberikan akal pikiran, diberikan perasaan supaya kalian itu bersyukur. Nah, jadi sekarang saatnya kalian betul-betul harus memanfaatkan itu semua. Seperti halnya cicak dan jerapah tidak mengeluh tapi dia terus berusaha. Itu sebagai contoh buat kita. Siap semangat belajar? Semangat. Siap merubah keadaan? Siap. Siap sekarang kalian diberi, nanti ditraktir, nanti kalian mentraktir. Siap? Siap. Semangat lagi dong. Siap mentraktir? Siap. Siap jadi orang sukses? Siap. Oke, alhamdulillah kajian kali ini karena ada rangkaian acara ya yang cukup padat ya. Insya Allah ini membuat kita semakin ingin mengasihi, ingin memuliakan, ingin menyayangi anak-anak yang kurang beruntung ya, yang sudah ditinggal orang tuanya dan mereka mendapatkan besar kita, wahai para pejuang keajaiban yang ada di sini. Kita dihadiri orang-orang yang sangat mulia, bahkan yang paling dimuliakan Nabi. Ini mereka hadir di sini untuk bersama-sama berdoa bersama kita. Ya, bagian daripada leverage, pendongkrak daripada rezeki. Maka yang di tengah-tengah kita ini adalah orang-orang yang patut untuk sangat kita muliakan dan kita bantu. Ya, apa yang membuat resah mereka, maka kita adalah dan harus hadir sebagai yang menolong. Ya, dan ingat visi kita di 2022 dalam mengeksekusi segala program kerja di 2022 dan seterusnya ini adalah satu. Apa itu? Ada yang tahu? Apa? Menjadi harapan bagi kalangan duafa. Karena memang jika hanya satu yang tidak boleh padam, yang lainnya boleh. Misalkan apa? Nama baik. Ini yang online juga nih misalkan ya. Nama baik. Apalagi uang, kekayaan, mungkin diambil oleh Allah dengan caranya. Oleh karena sikap-sikap kita masa lalu kita, ya, maka ini saatnya kita menghidupkan kembali harapan kita. Jangan pernah matikan sumin rohillah. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Mudah-mudahan dengan kita menanamkan satu visi ya, menjadi harapan bagi duafa, Allah memberikan pertolongannya. Allah memberikan kekuatan dan kesabaran bagi kita. Kesungguhan kita ditenagai oleh energi ilahiyah dan kesabaran kita ditenagai oleh anak-anak yatim, mereka-mereka yang dibantu wasilah kita semua. Rezeki bukan rezeki kita, tapi Allah menitipkan rezeki di orang lain, melalui orang lain, khususnya melalui anak-anak ini, ya, yang insya Allah saat mereka bahagia lantaran kita, maka bersiaplah kita dan keluarga pun insya Allah juga akan berbahagia. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum kita akan melangsungkan santunan, nanti teman-teman semua berjejer di sini, ya. Jejer, walaupun mereka mungkin mencium tangan kita, tapi percayalah, kita lebih punya kepentingan untuk mencium tangan mereka. Kita lebih punya kepentingan untuk memuliakan mereka. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ya. Dan satu pesan yang paling terpenting yang kita harus tanamkan dalam menjalankan segala program aktivitas yang ada di Majelis Rezeki khususnya, ataupun para pengamal-pengamal Majelis Rezeki pada umumnya, ya, adalah untuk istiqomah. Apa? Nah, alhamdulillah nih adik-adik semua, kakak-kakak ini sedang latihan setiap hari berbagi, setiap hari bersedekah. Doakan mereka biar mereka istiqomah betul ya untuk suka berbagi. Doakan ya. Ya, doakan. Lantas setelah menjadi orang yang hobinya membagi, hobinya bersedekah, insya Allah naik kelas menjadi orang yang mempunyai zakat fitrah. Selanjutnya naik kelas lagi menjadi orang yang mempunyai hak untuk zakat mal. Artinya kalau sudah bisa zakat mal, minimal dia telah mempunyai simpanan minimal 20 dinar dalam waktu 1 tahun. Artinya keluar daripada zakat mal setengah dinar.
ya. Insya Allah begitu dan seterusnya. Amin ya robbal alamin. Kita semangat dengan takbir bersama-sama. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita akan panggilkan top talent, karyawan terbaik di Magnet Rezeki Center, pejuang keajaiban yang ada di sini dalam waktu 1 tahun di tahun 2021. Apakah saya kira-kira saya dapat nominasi enggak ya Pak ya? Karena saya baru 2 bulan 3 bulan, bisa jadi. Mungkin kita telah menunjukkan kinerja dan attitude yang terbaik kita di 3 bulan itu. Berdoa ya, insya Allah yang terbaik di tahun 2022 ini mendapatkan seperempat dinar Ayah Sofia, ya. Ya. Oke, kira-kira siapa? Yang akhwat siapa kira-kira? Udah. Siapa kira-kira? Hah? Akhwat siapa kira-kira? Ikhwan siapa kira-kira? Pak Dino. Wah. Pak El, ada yang nyebut Pak El. Ya. Ya. Baik. Baik. Ada 2 nomine. Tapi satu yang terpilih menjadi karyawan terbaik 2022 pejuang keajaiban. Ya, ada 2 nomine, tapi satu yang terpilih. Nah, satu yang belum terpilih ini, insya Allah ada hadiah khusus. Tapi yang satu terpilih ini menjadi top talent kita di 2022 dan mendapatkan seperempat dinar Ayah Sofia. Yang pertama saya panggil kakak kita ya, yang ya, Mbak Yuni, maju ke depan. Yang kedua kayaknya akhwat apa ikhwan nih? Ya, yang kedua silakan maju ke depan Mbak Yuni. Yang kedua kita panggilkan Fuad, maju ke depan. Ya. Apa aja nih indikatornya? Ini nggak asal pilih ya. Nggak asal pilih, ada indikator 360 derajat degree. Semuanya di sini ikut menilai. Bukan hanya dari manajemen, direksi, atau usernya. Lalu juga karakter attitude-nya. Pencapaian-pencapaian poin bulanan yang terakumulasi. Alhamdulillah, artinya Bapak Ibu dan teman-teman semua, adik-adik semua, ini pejuang keajaiban terbaik dan mereka mendapatkan penghargaan. Adik-adik semua mau jadi orang berprestasi? Mau ya. Oke, mana ini udah dipersiapkan? Oke, kalau sudah, kira-kira siapa nih pemenang tahun ini? Ya, yang nomor 2 dulu ya. Yang nomor 2 ya mendapatkan deng. Ya, mendapatkan 0,5 gram MR Gold jatuh kepada Mbak Yuni. Oke. Terima kasih Mbak Yuni atas segala apa yang dikontribusikan. Semoga adalah yang terpenting selain hadiah, pahala yang berlimpah ruah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga didekatkan jodohnya, amin. Ya, semoga tahun ini hadiah terbaiknya adalah jodoh terbaik. Amin. Ada yang mau daftar? Ada? Enggak. Dan yang pertama top talentnya adalah siapa? Mas Fuad. Oke, kita berikan. Dengan bangga mempersembahkan The Best Employee of the Year 2021 Magnet Rezeki Center, Fuad Najmuddin, pejuang keajaiban terbaik tahun 2021. Foto dulu. Mbak ini boleh lihat? Gak apa-apa, ya. Yeah.
Oke, silakan kembali ke tempat masing-masing. Oke, Mbak Yuni terima kasih. Nanti silakan minta ke Mas Rozi ya. Oke, mudah-mudahan jadi inspirasi terus. Dan terakhir, mari kita berdoa bersama. Ya, mari kita berdoa bersama. Mas Bilar. Adik-adik semua dan teman-teman karyawan staf, kemarin kami kurang bersungguh-sungguh untuk mencantangkan tahun 2022 ini sebagai tahun prestasi. Tahun apa? Tahun prestasi. Maka dengan semangat manjada wajada dan mansobaro dhofiro, ya, tambah lagi dengan idza sodaqal asmu wa duha sabil, kita mempunyai program-program kerja yang alhamdulillah nih kita sekarang doa bareng untuk tercapainya semua program kerja ini dan resolusinya bersama dengan anak-anak yang dimuliakan Allah dan Nabi-Nya, ya. Maka Bapak Ibu nanti sambil kita berdoa menengadahkan tangan kita ke atas, menundukkan kepala dan hati kita, ya, kita sungguh-sungguh mengamini doa-doa yang nanti saya akan bacakan. Di antaranya, ya, adalah isi daripada resolusi dan program kerja 2022. Mudah-mudahan nanti juga yang disebutkan lembaganya terinternalisasi dalam dirinya untuk mencapai resolusi di 2022. Lihadiniyah solehah walikuliniyatin solehatin. Mari kita beristighfar 3 kali sebelum akhirnya kita berdoa. Nanti boleh dengan hajatnya masing-masing, ya. Boleh dengan hajatnya masing-masing. Setelah itu nanti santunan, semuanya salaman sama anak-anak kita. Dari mana anaknya? Sini nih kosong. Masih kosong. Terakhir ke ibu-ibunya. Insyaallah. Oh, apa tuh nama? Baik, teman-teman semua, ya, insyaallah kita berdoa juga. Ini ada spesial, ya, permintaan doa Mbak Nisa khususnya, ya. Adik-adik minta doanya boleh, ya, biar segera isi insyaallah, amin, ya, punya keturunan, ya, yang soleh ataupun soleha, ya. Dan untuk meninggal, oh ya, untuk meninggal ayahanda, ya, yang ke-4 tahun, semoga husnul khotimah, kuburnya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin, ya. Nanti teman-teman adik-adik kalian boleh bisikin, ya, boleh bisikin, doakan mereka untuk segala hajat-hajat kita sekali lagi, termasuk tadi khususnya Mbak Nisa dan lain-lain. Bil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya na'budu wa ya nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina Kita sambil zikir bareng-bareng Al-Malikul, ya. Yuk sini. Yang ibu-ibu, yang perempuan sama cucu. Belum mulai ya? Belum mulai refnya ya? La